Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Nuraini dari kelas MN19D. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis industri dan kompetitor untuk memenuhi tugas perencanaan bisnis dengan dosen pengampun Ibu Amanah Zikrillah. Baik, sebuah industri adalah sekelompok usaha yang memproduksi produk atau layanan serupa seperti maskapai, minuman kebugaran, furnitur, dan permainan elektronik. Adapun analisis industri itu sendiri adalah penelitian bisnis yang berfokus pada potensi industri. Analisis industri penting dilakukan untuk satu, mendapatkan detail dari seluk-beluk industri sesuai dengan bisnis yang dijalankan. Yang kedua, mengidentifikasi kelayakan suatu bisnis pada suatu industri tertentu. Industri siklus hidup adalah sebuah konsep yang berkaitan dengan tahapan yang berbeda yang dilalui industri secara berbeda. Adapun 5 tahapan hidup industri. Yaitu pertama, tahap pemula, desain produk alternatif dan positioning, menetapkan jangkauan batasan-batasan dari industri itu sendiri. Tahap kedua, pertumbuhan, penurunan inovasi produk inovatif. Proses dimulai dari desain dominan dan menjadi bagian penting. Yang ketiga, tahapan shakeout. Perusahaan menetap di desain dominan, skala ekonomi tercapai, memaksa para pemain yang lebih kecil untuk diakuisisi. Yang keempat, tahapan kematangan. Pertumbuhan ini tidak lagi fokus utama. Pangsa pasar dan arus kas menjadi tujuan perusahaan. Tahapan penurunan. Pendapatan menurun. Industri secara keseluruhan dapat diganti dengan yang baru. 5 kekuatan kompetitif penentuan daya tarik sebuah industri. Pertama, 5 model kekuatan kompetitif merupakan framework atau kerangka kerja untuk memahami struktur industri dan dikembangkan oleh Michel Porter. Yang kedua, kerangka kerja ini terdiri dari kekuatan yang menentukan profitabilitas industri. Yang ketiga, kekuatan-kekuatan tersebut yakni ancaman pengganti, masuknya pesaing baru, pesaing antar perusahaan yang ada, daya tawar pemasok, daya tawar pembeli, menentukan tingkat pengembalian rata-rata untuk perusahaan dalam industri. Yang keempat, setiap 5 kekuatan Porter berdampak pada tingkat pengembalian rata-rata untuk perusahaan dalam suatu industri dengan menerapkan tekanan pada profitabilitas industri. Perusahaan yang dikelola dengan baik mencoba posisi perusahaan mereka dengan cara yang menghindari atau mengurangi kekuatan ini dalam upaya untuk mengalahkan tingkat rata-rata kembali industri. Jenis-jenis industri dan kesempatan yang ditawarkan. Yang pertama, industri berkembang. Yaitu industri di mana memproduksi operasi standar belum untuk dikembangkan. Peluang pertama, bergerak keuntungan. Yang kedua, industri berfragmentasi, yaitu industri yang ditandai dengan sejumlah besar perusahaan ukuran hampir sama. Peluang konsolidasi. Yang ketiga, industri dewasa, industri yang mengalami peningkatan yang lambat dan tidak ada permintaan. Peluang proses inovasi dan inovasi layanan purna jual.
Yang keempat, industri menurun. Industri yang mengalami penurunan permintaan, peluang kepemimpinan membangun pasar cerak dan mengejar biaya strategi pengurangan. Yang kelima, industri global. Industri yang mengalami penjualan internasional yang signifikan, peluang strategi multi domestik dan global. Analisis pesaing. Analisis pesaing memiliki beberapa peranan penting dalam perencanaan strategi, yaitu pertama, untuk membantu manajemen memahami keunggulan kompetitif atau kelemahan relatif perusahaan terhadap pesaing. Yang kedua, untuk menghasilkan pemahaman tentang masa lalu pesaing sekarang dan yang paling penting strategi masa depan. Yang ketiga, untuk memberikan dasar informasi untuk mengembangkan strategi dan mencapai keunggulan kompetitif di masa yang akan datang. Yang keempat, untuk membantu memperkirakan pengembangan yang dapat dibuat dari investasi masa depan. Misalnya, bagaimana pesaing akan merespon produk baru atau strategi harga. Analisis kompetitor memiliki dua kegiatan utama, yaitu satu, mendapatkan informasi tentang pesaing utama dan penting. Yang kedua, menggunakan informasi tersebut untuk memprediksi perilaku pesaing. Kerangka kerja analisis pesaing menurut Michel E. Porter tahun 1482 terdiri dari 1. Tujuan pesaing, asumsi pesaing, strategi pesaing, kemampuan dan sumber daya pesaing. Kerangka kerja analisis pesaing menurut E. Porter yaitu 1. Objek atau tujuan. Yang pertama, tingkat pertumbuhan, pangsa pangan, teknologi, keuangan, dan struktur organisasi. Yang kedua, assumption atau asumsi, yaitu pengalaman masa lalu terhadap produk. Yang kedua, percaya tentang posisi kompetitif. Yang ketiga, faktor regional. Yang keempat, tren industri. Yang kelima, aturan praktis. Yang ketiga, riset dan kapabilitas atau sumber daya dan kemampuan. Apa yang pesaing mampu lakukan. Yang kedua, apa yang tidak mampu pesaing lakukan. Yang keempat, gunakan analisis SWOT. Dan yang keempat, mengungkapkan bagaimana perusahaan bisa bertindak. Strategi apa yang pesaing saat ini lakukan. Yang pertama, jumlah pekerja. Yang kedua, produk dan jasa saat ini. Yang ketiga, perubahan fisik di kantor perusahaan. Yang keempat, lokasi perusahaan. Yang kelima, jenis pelanggan. Yang keenam, jenis dan nama pemasok. Yang ketujuh, kontribusi baru atau renovasi. Yang kedelapan, iklan dan kampanye pemasaran. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.